Pakai Bimoli, kita senang-senang di dapur. Masak, goreng, minyaknya nggak mudah berasap, jadi nggak cepat gosong. Bimoli, awali dengan kebahagiaan. Berawal dari kecintaan terhadap budaya Indonesia, budaya seni yang telah lama mengakar, menjadikan setiap karya bernilai tinggi. Kualitas yang memanjakan mata memandang, sentuhan lembut menciptakan rasa nyaman dalam setiap momen kebersamaan. Bangga bersarung mangga. Baik pemirsa TV, kita kembali di Ustaz Menjawab. Kita bicara tentang masalah tadarus Al-Quran dan Lailatul Qadar. Kepada ibu-ibu, tolong disimak ayat yang akan dibacakan oleh Ibu Rosdiana. Silakan. Nah, ini ayat pertama ya. Hamim, ha kecil, dia mad ya. Kemudian ada mim. Mim itu panjang, 3 alif 6 harakat. Karena ada pedang di atas. Ini adalah 2 huruf hijaiyah. Ha pertama, yang kedua mim. Jadi memang tidak tasydid. Ha seperti biasa, ha. Ketika kita mau menyebut mim, jadi tasydid ya. Hamim. Ini tidak ada artinya ya, tidak ada artinya. Huruf-huruf hijaiyah ini tidak kita tahu arti, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu artinya. Ya, baik, di ayat kedua coba. Nah, ini Allah menunjukkan wal kitabi itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah mubin, jelas. Al-Quran itu berita yang jelas. Jadi dari Allah dia, maka jelas dia. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu jelas. Nah, jadi Quran itu bukan kitab yang tidak jelas. Jadi Al-Quran itu kitab yang jelas sebagai petunjuk bagi kita. Nah, coba di ayat ketiga. Nah, ini yang sangat menarik di ayat ketiga ini. Jadi bunyinya di pertama itu mirip dengan inna anzalnahu di Al-Qadar juga ya. Artinya sesungguhnya Allah itu kembali kepada Al-Quran, telah menurunkan Al-Quran ya. Telah menurunkan Al-Quran fi lailatil mubarakah, di malam yang penuh berkah. Para ahli tafsir mengatakan malam yang penuh berkah itu adalah malam Qadar. Jadi mubarakah dengan Qadar itu satu. Cuma istilahnya lain. Jadi Lailatul Qadar dengan Lailatul Mubarakah itu sama. Qadar itu kemuliaan, artinya mubarakah itu yang diberkati oleh Allah, yang penuh berkat. Nah, jadi malam yang penuh berkat, malam Lailatul Qadar itu inna kunna mundirin. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Jadi Allah memberi peringatan kepada kita manusia bahwa kalau kita berbuat amal baik akan dibalas dengan kebaikan, dengan pahala, dan kalau kita berbuat amal buruk akan dibalas dengan dosa, ujung-ujungnya neraka. Naudzubillah min dzalik.
Mungkin dilanjutkan oleh ibu lain membaca. Nah, kita lihat ayat 4 di sini ya. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi sama dengan fiha min kulli amrin ya, di surat Al-Qadar. Jadi biidzni rabbihim min kulli amrin sama dengan fiha yufraku kullu amrin hakim. Artinya di surat Qadar para malaikat itu mengurus, mentadbirkan bumi ini. Di ayat 4 surat Ad-Dukhan juga itu tugas malaikat, walaupun tidak disebut malaikat. Jadi pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Bagaimana orang-orang di dunia ini di malam Qadar itu ada dua. Orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, mendapat petunjuk oleh Allah, diberi hikmah dalam hatinya. Hikmah itu sangat sulit kita uraikan. Hikmah itu kebijaksanaan. Jadi bicaranya hikmah, cara mengelolakan hartanya hikmah, cara bergaulnya penuh hikmah, ilmunya penuh hikmah, itu orang-orang beriman. Sebaliknya orang-orang yang tidak mendapat Lailatul Qadar itu tidak mendapat itu, tidak mendapat hikmah. Ini mohon maaf contoh. Seorang ibu misalnya, cara menyambut suami kalau sudah ada hikmah ya. Seperti Khadijah menyambut Rasulullah. Tidak ditanya apa-apa dulu ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira. Zamiluni. Langsung Khadijah menyelimuti suaminya, tidak pernah bertanya apa yang terjadi, kenapa tidak. Disuruh selimut aja. Nanti setelah Rasulullah tidak gelisah lagi baru ditanya. Itu adalah perempuan yang penuh hikmah. Mungkin kita belum mampu melayani suami seperti itu. Pu yang kalau orang pungo ada ke kan? Pu yang tadi kau nak. Tapi suami yang lembut, istri yang lembut akan tidak bertanya dulu. Juga sebaliknya. Begitu juga suami yang lembut berbicara dengan istri penuh hikmah, tidak menyinggung perasaan istri walaupun istrinya sudah tua. Karena coba bayangkan begini. Dulu kita kan semua cantik-cantik waktu bulan madu, tapi sekarang sudah jadi nenek, sudah jelek kan? Sudah jelek. Tapi mulut seorang suami yang penuh hikmah itu tidak pernah mengatakan kah katuha pu mengi lo lagak-lagak tak. Tapi kita akan katakan mama tidak cantik walaupun tidak cantik. Jadi mama senang kepada suaminya. Jadi kerja karu dalam masyarakat karena anak galak kule lo gekah katuha. Jadi itu sangat tersinggung perasaan seorang istri. Juga sebaliknya. Ilmu pihak anak galak le gero kau tok dah ke suami kan nyan tersinggung ji. Maka orang-orang yang mendapat hikmah dari Allah di malam Lailatul Qadar akan menjaga mulutnya, tidak pernah menyinggung perasaan keluarga sampai kepada anak. Tidak pernah kita singgung perasaannya sampai kepada tetangga. Malah tetanggalah yang paling perlu kita jaga. Perlu sekali kita jaga bahasa dengan tetangga kita. Inilah yang diurus oleh para malaikat yang turun di malam Mubarakah ini. Jadi urusan dunia ini diilhamkan ke hati-hati orang mukmin itu hikmah. Jadi seorang manusia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran yang sangat penuh hikmah, siapa tahu Bu? Tahu siapa? Lelaki hitam dari Sudan. Kira-kira siapa? Jadi sangat berhikmah dia itu. Dia mengajarkan anaknya untuk tidak bicara kasar, untuk menyembah Allah satu, tidak mensyarikatkan Allah ya. Dia katakan seburuk-buruk perkataan adalah seperti suara keledai. Ya itu ya.
Siapa ahli hikmah yang diabadikan dalam Al-Quran menjadi satu surat sendiri dia. Luar biasa. Itu orangnya hitam, orang Sudan, ya. Rambutnya keriting, hidungnya pesek, tetapi diangkat oleh Allah sebagai ahli hikmah. Mungkin ibu-ibu lupa ya. Nanti saya jawab ya. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Baik pemirsa TV di mana saja berada, kita kembali di acara Ustaz Menjawab. Tema kita hari ini Tadarus Al-Quran dan Lailatul Qadar bersama ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani dari Gampung Langsepeng, Kota Banda Aceh. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan acara ini. Saya ingin bertanya kembali kepada ibu-ibu, barangkali sudah ada yang bisa. Siapa ahli hikmah yang diabadikan namanya dalam Al-Quranul Karim? Iya, alhamdulillah, Luqmanul Hakim, orang Sudan. Ya. Orang Sudan itu hitam. Ya. Arti Sudan itu dari Suda, hitam. Ya. Luqman digambarkan rambutnya keriting, ya. Hidungnya pesek. Tetapi Allah telah memuliakannya, telah memberi hikmah ke dalam dirinya. Dia berkata yang baik-baik, dia tidak pernah berkata yang buruk-buruk. Maka orang-orang mengikuti di belakangnya semata-mata ingin menangkap pesan-pesan Luqman. Maka Allah mengabadikan dalam Al-Quran, sehingga ada ulama yang menganggap Luqman itu seorang nabi juga, seorang nabi yang tidak diangkat jadi rasul. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan Luqman bukan seorang nabi, tapi seorang ahli hikmah, seorang aulia. Aulia itu wali Allah. Luqman itu wali Allah. Seperti Maryam juga wali Allah, perempuan, bukan nabi, wali Allah. Ayah Maryam juga wali Allah, Imran, wali Allah juga. Ada satu lagi wali Allah, Uzair, Nabi Uzair. Uzair, Nabi Allah juga. Ada satu lagi yang namanya Iskandar Dzulkarnain, raja itu, juga wali Allah. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT. Barangkali ibu-ibu ingin bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz tentang malam Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu semalaman atau hanya beberapa jam saja? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di Al-Quran, hatta matla'il fajr, hingga keluar fajar. Itu para malaikat berada di bumi. Berarti selama itu Lailatul Qadar. Itu mulai kapan? Mulai maghrib. Mulai maghrib sampai keluar fajar. Berarti bukan sedikit waktunya, banyak waktunya. Tapi ada juga orang yang memahami sesaat saja dia. Sesaat saja, kenapa? Karena Imam Nawawi berpengalaman. Suatu malam Imam Nawawi itu imam besar dari Suriah, mazhab Syafi'i beliau. Imam Nawawi menemukan Lailatul Qadar sesaat saja. Jadi dia tidur, tiba-tiba terkejut dari tidurnya. Jadi dia melihat rumahnya sangat terang benderang, padahal tengah malam. Sangat terang benderang, kemudian gelap kembali. Lalu Imam Nawawi merenung. Ayahnya juga seorang ulama besar. Wahai ayah, di rumahku terang benderang tadi malam. Tanggal 27 Ramadan. Tanggal 27 Ramadan. Itulah hai anakku Lailatul Qadar.
Allah memberi cahaya ke rumahmu. Jadi karena Imam Nawawi melihat sesaat saja, maka dikatakan dalam kitabnya Syarah Muhadzab, Lailatul Qadar hanya sekejap saja. Tapi kata Imam Nawawi itu berbeda dengan Quran. Jadi kita lebih berpegang kepada Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar itu lama, mulai maghrib sampai keluar fajar. Tapi dirahasiakan oleh Allah kapan? Tapi begini Ustaz, kalau misalnya kita semalaman tiba-tiba ada, insya Allah akan dapat. Dapat insya Allah. Seperti saya katakan tadi, semua dapat. Semua dapat. Coba bayangkan, apa tugas kita sehari-hari di Lansepe? Sama dengan orang Lambuk juga, sama dengan orang-orang lain juga. Kita kerja sedikit, rezeki banyak. Itu kan sudah dimuliakan oleh Allah. Pernahkah kita bayangkan petani-petani di kampung? Pernahkah kita bayangkan buruh-buruh di dalam terik matahari berkeringat? Pernah kita bayangkan orang-orang datang ke laut mengambil ikan? Bekerja sangat capek, kadang-kadang rezekinya sedikit. Ini bukan kita remehkan, tapi kita ingin katakan orang-orang yang takwa itu dilebihkan rezekinya oleh Allah. Ada juga orang-orang yang tidak takwa, rezekinya banyak. Misalnya ini mohon maaf ya, juga kita tidak sebut orang. Ada orang jualan mulai pagi sampai sore, luar biasa laku, misalnya jual mie atau jual nasi ya, tetapi tidak sempat salat. Itu istidrat namanya. Dibiarkan oleh Allah, bah behek kerja ripeng, hana kesemayang, kutek ke orang akhirat. Gitu kan. Tapi kita ini salat tidak pernah tinggal, kita beriman bertakwa, ternyata kerja kita sedikit, gajinya banyak. Ini sudah dimuliakan oleh Allah. Itu Lailatul Qadar juga. Pemirsa JTV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada ibu-ibu dari pengajian Majelis Ta'lim Rabbani Kampung Langsepe yang dipimpin oleh Hajah Ainul Jariah dan Ibu Susan beserta ibu-ibu yang lain. Juga terima kasih kepada pemirsa. Acara ini segera kita tutup dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.